Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rita, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko A3. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi manajemen resiko yang berbasis ISO 31000 tahun 2018. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri selaku moderator Anissa Dezakia Husna. Selanjutnya saya bersama rekan-rekan saya ada Melati Sukma Mentari, Bunga Sulu Amandan, dan juga Cynthia Azri. Pada materi pertama mengenai penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000 tahun 2018 akan dijelaskan oleh rekan saya Melati. Kepada Melati, disilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan manajemen risiko ISO 31000-2018. Nah, memiliki prinsip kerangka kerja dan proses yang merupakan dasar dalam mengelola risiko agar efisien dan efektif serta konsisten. Risiko berbasis anggaran merupakan hasil bentuk penerapan manajemen risiko sehingga rencana atau target perusahaan dapat terarah dan terukur dengan jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko yang dikaitkan dengan kinerja pemilik risiko atau risk owner. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ISO 31000. Nah, ISO 31000 berlaku untuk semua organisasi terlepas dari jenis, ukuran, aktivitas, dan lokasi, serta mencakup semua jenis risiko. Nah, ISO 31000 dikembangkan oleh berbagai pemangku kepentingan dan dimaksudkan untuk digunakan oleh siapa saja yang mengelola risiko, bukan hanya manajer risiko profesional. Nah, manfaat dari ISO 31000 yaitu untuk membantu organisasi untuk melihat peluang positif dan konsekuensi negatif yang terkait dengan risiko, serta memungkinkan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya yang lebih efektif kinerjanya. Nah, di sini adanya penekanan dalam ISO 31000-2018, yaitu adanya tujuan dan pengelolaan risiko adalah penciptaan nilai dan perlindungan nilai. Pengelolaan risiko adalah bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Pengelolaan risiko harus mempertimbangkan konteks dan penerapannya, yakni konteks eksternal dan internal organisasi. Dan pengelolaan risiko harus mempertimbangkan faktor perilaku manusia dan budaya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melati. Selanjutnya, cakupan standar pada ISO 31000 tahun 2018 ini terbagi tiga. Yang pertama ada prinsip manajemen risiko, yang kedua ada kerangka kerja manajemen risiko, dan terakhir ada proses manajemen risiko. Untuk prinsip manajemen risiko akan dijelaskan oleh saya sendiri. Prinsip ini terbagi menjadi 8 bagian, yang mana tujuan utamanya adalah menciptakan dan melindungi nilai. Nah, manajemen risiko ini meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan juga mendukung pencapaian sasaran. Nah, untuk prinsip yang pertama ada integrasi, yaitu menyatu dengan proses bisnis yang terkait. Kejelasan tanggung jawab pemilik risiko, membantu pemilihan alternatif tindakan yang mungkin, serta membantu proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, memberikan pendekatan sistem kajian risiko yang efisien dan konsisten. Selanjutnya bagian terstruktur dan komprehensif yang memberikan hasil yang dapat dibandingkan, menghasilkan pemahaman yang sama untuk seluruh organisasi. Selanjutnya ada prinsip kustomisasi, di mana menyelaraskan dengan konteks internal dan eksternal penggunanya serta profil resiko, serta sesuai dengan sasaran, budaya, dan tuntutan hukum organisasi, dan sesuai juga dengan kebutuhan sumber daya untuk pengelolaan. Selanjutnya ada bagian inklusif yang mana mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses kajian dan penanganan resiko, memastikan bahwa strategi manajemen resiko tetap relevan dan resiko-resiko organisasi akan selalu sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya ada bagian dinamik yang mana membuat manajemen resiko selalu siaga dan merespon perubahan yang terjadi baik pada konteks eksternal maupun internal. Selanjutnya ada ketersediaan informasi yang mana mendorong pembangunan database untuk keperluan manajemen risiko. Selanjutnya ada faktor kemanusiaan dan juga budaya yang mana diperlukan untuk menyelaraskan kemampuan sumber daya manusia organisasi, kepentingan para pemangku kepentingan dan juga sasaran organisasi, serta menjaga keselarasan budaya organisasi. Nah, selanjutnya ada
Perkembangan yang berkelanjutan, yang mana menangani harapan para pemangku kepentingan guna melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerangka kerja manajemen risiko yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Bunga. Kepada Bunga disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi yang signifikan. Yang pertama yaitu ada integrasi. Integrasi manajemen risiko bergantung pada pemahaman tentang struktur dan konteks organisasi. Struktur organisasi berbeda-beda tergantung pada tujuan, sasaran, dan kompleksitas organisasinya. Yang kedua yaitu ada desain. Pada desain sendiri, yang pertama kita harus memahami organisasi dan konteksnya. Yang kedua kita harus mengartikulasikan komitmen manajemen risiko. Yang ketiga yaitu menetapkan peran organisasi, wewenang, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Dan yang keempat, mengalokasikan sumber daya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menjalin komunikasi dan konsultasi. Selanjutnya, yaitu kerangka implementasi. Organisasi harus menerapkan kerangka manajemen risiko dengan yang pertama itu mengembangkan rencana yang sesuai termasuk waktu dan sumber daya. Yang kedua, mengidentifikasi di mana, kapan, dan bagaimana berbagai jenis keputusan dibuat di seluruh organisasi dan oleh siapa. Yang ketiga, memodifikasi proses pengambilan keputusan yang berlaku. Yang keempat yaitu memastikan bahwa pengaturan organisasi untuk mengelola risiko dipahami dan dipraktekkan dengan jelas. Selanjutnya yaitu ada evaluasi. Untuk mengevaluasi efektivitas kerangka manajemen risiko, organisasi harus yaitu yang pertama mengukur kinerja kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuannya, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan. Yang kedua itu menentukan apakah tetap sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang terakhir yaitu improvement atau peningkatan. Yang pertama, kita harus beradaptasi. Organisasi harus terus memantau dan menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko untuk mengatasi perubahan eksternal dan internal. Selanjutnya, peningkatan secara terus-menerus. Organisasi harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kerangka manajemen risiko dan cara proses manajemen risiko terintegrasi. Baiklah, sekian penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bunga. Untuk materi selanjutnya mengenai proses manajemen risiko akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Cynthia. Kepada Cynthia, disilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan tentang proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Proses manajemen risiko harus diintegrasikan menjadi bagian dari setiap proses bisnis sehingga tidak ada proses kerja yang tidak mempertimbangkan risiko. Proses bisnis berbasis risiko yaitu contohnya ada risiko berdasarkan SOP, risiko berdasarkan dengan perencanaan, dan risiko berdasarkan internal audit. Yang pertama yaitu komunikasi dan konsultasi. Langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi dan memahami stakeholders, menentukan jenis dan metode komunikasi dan konsultasi. Yang ketiga, menyamakan bahasa. Dan yang keempat, tentukan output yang spesifik dalam berkomunikasi dan berkonsultasi. Tujuannya yaitu membantu stakeholders dalam memahami risiko sebagai hal yang mendasari pengambilan keputusan dan mengapa tindakan tertentu dilakukan. Proses yang kedua yaitu ada cakupan, konteks, dan kriteria. Adapun tujuannya yaitu merancang proses manajemen risiko yang khas sesuai dengan kebutuhan penggunaannya untuk menunjang asesmen risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang tepat. Yang pertama yaitu konteks. Terdapat eksternal dan internal, yang mana dalam eksternal ada stakeholders dan pestel analisis, dan yang internal ada sumber daya manusia, metode, material, sarana dan prasarana, serta manajemen. Selanjutnya ada lingkup atau cakupan, yaitu sasaran dan keputusan beserta rencana pelaksanaan proses manajemen risiko. Selanjutnya ada kriteria. Yang pertama ada kriteria analisis risiko. Yang pertama kemungkinan, dampak, dan keefektifan pengendalian risiko.
Dan yang kedua ada kriteria evaluasi risiko, terdiri dari selera risiko, toleransi risiko, dan prioritas risiko. Selanjutnya ada penilaian risiko, terdiri dari tiga. Yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada analisis risiko, dan yang ketiga ada evaluasi risiko. Identifikasi risiko adalah untuk mengenali, menerima, dan menjabarkan risiko yang dapat menunjang atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Adapun informasi yang dikumpulkan yaitu sumber risiko, kejadian risiko, konsekuensi, dan pengendalian. Metode yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko yaitu yang pertama pengujian dokumen, yang kedua analisis stakeholders, dan yang ketiga risk breakdown struktur. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu pertama, tentukan sasaran yang akan diidentifikasi risikonya, yang kedua tentukan hasil yang diharapkan dari setiap tahapan proses, yang ketiga buatkan pemetaan kondisi eksternal dan internal yang menjadi syarat-prasyarat menghasilkan output, dan yang keempat identifikasi apakah butir 3 dapat memicu peristiwa lain, apakah berdampak positif ataupun negatif. Selanjutnya ada analisis risiko. Analisis risiko ini adalah untuk memahami sifat dan perilaku risiko, termasuk peringkat risiko. Metode yang dapat kita gunakan yaitu skema pemeringkatan risiko, analisis sebab akibat, dan sensitivity analysis. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama tentukan tingkat risiko inherent, tentukan tingkat keefektifan kontrol saat ini, dan yang ketiga tentukan tingkat risiko saat ini. Yang ketiga yaitu evaluasi risiko. Ini biasanya digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu evaluasi terhadap tingkat risiko saat ini. Jika tingkat risiko saat ini tidak dapat diterima, lakukan identifikasi manfaat risiko. Dan buatkan keputusan ambil atau tolak risiko. Lakukan penetapan tingkat kesegaraan pemberian perlakuan risiko. Dan buatkan juga peta matris profil risiko. Selanjutnya yaitu perlakuan risiko. Adapun tujuannya yaitu menyeleksi dan mengimplementasikan opsi-opsi untuk menghadapi risiko. Opsi perlakuan risiko yang pertama mengubah kemungkinan, yang kedua mengubah dampak, dan yang ketiga mengubah kemungkinan dan dampak. Langkah-langkahnya dapat dilakukan yaitu merencanakan perlakuan risiko, analisis manfaat biaya, menyiapkan indikator risiko, dan merencanakan perlakuan risiko. Dan yang selanjutnya ada pemantauan dan kaji ulang. Tujuannya yaitu menjamin dan memperbaiki kualitas keefektifan rencana pelaksanaan proses manajemen risiko, implementasi, dan hasil akhir yang diharapkan. Adapun objek peninjauannya yaitu kepatuhan, keefektifan, perubahan lingkungan, dan kinerja proses manajemen risiko. Dan yang terakhir yaitu pencatatan dan pelaporan. Adapun tujuannya yaitu mengkomunikasikan berbagai aktivitas proses manajemen risiko dan keluarannya melintas seluruh area organisasi, menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan, memperbaiki aktivitas proses manajemen risiko, dan membantu interaksi stakeholders. Faktor-faktor yang dipertimbangkan yaitu yang pertama kebutuhan dan persyaratan informasi, yang kedua biaya, frekuensi, dan batasan waktu, yang ketiga ada metode laporan, dan yang keempat relevansi informasi dalam laporan. Sekian penjelasan dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Sekian hasil diskusi kami mengenai manajemen risiko yang berbasis ISO 31000 tahun 2018. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.